Saat ini, dunia sedang menghadapi berbagai tantangan ekonomi, krisis pangan global, krisis sosial, utang luar negeri, kemiskinan, hingga eksploitasi sumber daya yang tidak berkeadilan. Di Indonesia sendiri, meski dikenal sebagai negara kaya sumber daya dan mayoritas beragama Islam, kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih terasa nyata. Banyak sistem ekonomi konvensional yang telah diterapkan, namun keadilan belum merata. Lalu, apa solusi Islam dalam menghadapi permasalahan ini? Jawabannya, ekonomi Islam. Ekonomi Islam bukan sekedar sistem keuangan tanpa riba. Ia adalah sistem yang menyatukan nilai-nilai spiritual dan ekonomi dengan tujuan utama mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan umat. Berbeda dengan kapitalisme yang fokus pada akumulasi kekayaan pribadi atau sosialisme yang menghapus kepemilikan pribadi, ekonomi Islam hadir untuk keseimbangan, hak milik diakui namun diiringi dengan tanggung jawab sosial. Kapitalisme itu adalah semua adalah market, ya. Karyawan itu adalah market, orang tua kalian adalah market, semua adalah market. Manusia itu apa sih? Economic value sebenarnya. Di dunia internasional, krisis keuangan tahun 2008 hingga penyerahan negara-negara berkembang adalah bukti bahwa sistem berbasis bunga dan spekulasi membawa bencana. Sistem keuangan Islam melarang tambahan dan kelebihan dalam transaksi dan ketidakjelasan yang sering jadi pemicu krisis. Sebaliknya, Islam menawarkan sistem bagi hasil dan bisnis berbasis nyata, bukan spekulasi. Dan akibatnya kita tahu, sekarang ini baru saja saya dapat angka 19.600 orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan. Islam mewajibkan mendistribusikan zakat dan melarang penimbunan, misalnya zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat perdagangan adalah bentuk konkret dalam penanganan redistribusi kekayaan. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Islam mendorong produktivitas lewat kerja halal, melarang eksploitasi tenaga kerja, dan menjadikan pekerjaan adalah sebagai bentuk ibadah. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak. Pada tahun 2022, jumlah penduduk muslim Indonesia ada sekitar 237 juta jiwa. Itulah kenapa Indonesia juga menerapkan sistem ekonomi syariah. Memiliki potensi yang besar dalam penerapan ekonomi Islam. Namun, sayangnya, sistem konvensional yang masih mendominasi. Padahal, sektor ekonomi syariah seperti bank syariah, UMKM berbasis wakaf, koperasi syariah, hingga produk halal bisa menjadi jalan keluar dari ketergantungan utang dan ketimpangan ekonomi. Peran negara dan masyarakat sangat dibutuhkan. Maka dari itu, negara harus mampu membuat kebijakan yang berpihak pada sistem ekonomi yang adil dan berbasis nilai agama. Sementara masyarakat juga harus sadar akan pentingnya memilih ekonomi yang berkah dan berkeadilan. Ekonomi Islam bukan sekedar alternatif, tapi solusi nyata bagi dunia dan bangsa. Ia tidak hanya menyelamatkan dari krisis, tapi juga membawa keberkahan. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari cara kita bertransaksi, berbisnis, dan menyalurkan harta sesuai syariah. Jika dunia ingin bangkit dari krisis, kembalilah kepada nilai-nilai ilahi, karena di balik setiap zakat yang kita tunaikan, setiap riba yang kita hindari, dan setiap keadilan yang kita tegakkan,
ada masa depan yang lebih damai dan sejahtera. Ekonomi syariah bukan hanya tentang halal dan haram, tapi tentang membangun peradaban yang adil, bermoral, dan berpihak pada kemanusiaan.